환영합니다. 오징어 게임의 세상 속으로 오신 참가자 여러분, 6가지 게임을 진행하게 됩니다. 모든 게임을 통과하신 우승자에게는 그럼 56억 원을 상금으로 첫 번째 게임을 시작하도록 하겠습니다. 야, 너 탈락이야, 병신아. Halo sahabat semua, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja bukan? Pada video kali ini channel Pak Lanta Movie akan mengulas alur cerita Squid Game episode 1. Film Squid Game terdiri dari 9 episode dan merupakan sebuah film drama survival tahun 2021 asal Korea Selatan. Film ini disutradarai oleh Hwang Dong-hyuk dan diperankan oleh Lee Jung-jae sebagai Song Gi-hun dan beberapa aktor atau aktris terkenal lainnya. Squid Game episode 1 bertemakan lampu merah lampu hijau berdurasi 59 menit 42 detik. Film ini menceritakan tentang Song Gi-hun yang memiliki masalah keuangan dan kehidupan rumah tangganya pun tidak berjalan baik. Dia bercerai dengan sang istri dan harus menyerahkan hak asuh anaknya. Hingga suatu hari dia ikut dalam sebuah permainan dan berharap memenangkan banyak uang agar bisa mendapatkan kembali hak asuh anaknya. Akan tetapi permainan tersebut tidaklah seperti yang dibayangkannya. Para peserta yang gagal dalam permainan harus dieliminasi dengan cara yang tidak biasa. Bagaimana kisah lengkap film tersebut? Simak videonya sampai habis. Bagi sahabat yang belum menonton filmnya, disarankan menonton film tersebut terlebih dahulu karena menonton film secara utuh jauh lebih baik. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke isi ceritanya. Di awal film diperlihatkan anak-anak sedang asyik bermain di sebuah lapangan. Mereka memainkan sebuah game yang disebut cumi-cumi. Dalam permainan ini mereka dibagi menjadi dua regu, yaitu regu penyerang dan regu penjaga. Penjaga memiliki kebebasan untuk berjalan dengan dua kakinya, sementara itu penyerang hanya boleh melompat dengan satu kaki. Namun si penyerang bisa memotong jalan melalui pinggang cumi-cumi dan mendapatkan kebebasan untuk berjalan dengan dua kaki. Kondisi ini disebut dengan inspektor rahasia. Dengan demikian, permainan memasuki babak terakhir. Para penyerang berkumpul di bagian mulut cumi-cumi. Untuk menang, mereka harus menginjak bidang kecil yang terdapat pada bagian kepala cumi-cumi. Dan para penyerang dikatakan kalah apabila mereka menginjak garis atau keluar garis saat didorong oleh si penjaga. Setelah berhasil menginjak bidang tersebut, si penyerang berteriak "Manze" yang berarti hore dan permainan pun berakhir. Scene beralih. Pada suatu pagi, Song Gi-hun yang sedang sarapan tiba-tiba diberi uang oleh ibunya. Uang itu diberikan agar Gi-hun membeli ayam goreng untuk memperingati ulang tahun Gayong, anak dari Song Gi-hun. Song Gi-hun berkata bahwa uang itu tidak cukup dan dia juga harus membeli hadiah. Song Gi-hun terus memaksa agar mendapatkan tambahan uang hingga akhirnya sang ibu memberikannya. Setelah ibunya pergi, dia kemudian mengambil kartu ATM sang ibu. Setiba di ATM, Song Gi-hun merasa kesal karena kode PIN yang dia masukkan selalu salah. Setelah berpikir beberapa saat, dia kemudian memasukkan kode PIN dengan tanggal lahir Gayong dan ternyata berhasil. Uang yang Song Gi-hun ambil ternyata ia gunakan untuk berjudi dalam lomba pacuan kuda. Sebelumnya, dia telah memasang taruhan pada kuda nomor 9, namun kuda pilihannya tersebut hanya mampu finish pada urutan kedua dan hal itu membuatnya kesal. Pada taruhan berikutnya, dia memasang taruhan pada kuda nomor 6 dan nomor 8. Benar saja, kali ini pilihannya tepat karena kuda dia pilih berhasil mencapai finish pada urutan pertama dan kedua.
Dia merasa senang dan berkata kepada temannya bahwa dia memilih kuda dengan nomor yang sesuai dengan ulang tahun anaknya hari ini, yaitu tanggal 8 bulan 6. Tak lupa, ia juga memberikan 10.000 won sebagai tips kepada petugas loket setelah ia mendapatkan uang hadiah taruhan. Song Gi-hun kemudian menelpon Ga-young dan berkata akan merayakan ulang tahun sang anak. 시간에는 선생님 말씀만 적고 쉬는 시간에 적어라. 알았지? 야, 그런 거 말고 더 비싼 것도 괜찮아. 너 진짜 깜짝 놀. Tiba-tiba ekspresi wajahnya berubah ketika dia melihat 3 orang pria menyapanya dan mencoba menghampirinya. Song Gi-hun kemudian berlari dan tanpa sengaja menabrak seorang gadis hingga minuman gadis tersebut terjatuh. Song Gi-hun meminta maaf dan mengambilkan kembali minumannya. Tak butuh waktu lama, Song Gi-hun berhasil tertangkap dan dipukuli oleh orang-orang tersebut. Ternyata mereka adalah rentenir yang menagih hutang kepada Song Gi-hun. Song Gi-hun berdalih bahwa dia lari dari mereka karena uang yang ia dapatkan akan digunakan untuk menabung agar bisa membayar hutangnya sekaligus. Song Gi-hun kemudian meraba saku bajunya namun tidak menemukan uangnya. Dia teringat bahwa uangnya mungkin saja terjatuh saat dia menabrak seorang gadis sebelumnya. Bos rentenir itu tampak kesal, kemudian memukul hidung Song Gi-hun hingga berdarah. 그동안 내 돈으로. 아이고. Bos rentenir juga berkata bahwa dia akan mengambil 1 ginjal dan 1 mata milik Song Gi-hun jika bulan depan hutangnya tidak dilunasi. 여기 지장 찍어. Song Gi-hun dengan terpaksa menyetujuinya dan membubuhkan cap sidik jari pada surat penyerahan organ. Sebelum rentenir itu pergi, Song Gi-hun memohon agar bisa dipinjamkan uang 10.000 won. Dia juga pergi menemui petugas loket dan dengan berat hati meminta kembali uang 10.000 won yang sebelumnya ia berikan sebagai tips. Scene beralih. Song Gi-hun tampak berusaha dengan keras mencoba peruntungannya memainkan alat capit boneka. Sepertinya dia ingin menjadikan boneka itu sebagai hadiah untuk sang anak. Namun hal itu tidaklah mudah hingga seorang anak laki-laki datang membantunya. 그렇게 생각 없이 아무거나 집으니까 안 되죠. Song Gi-hun terlihat sangat senang karena bantuan anak kecil itu dia berhasil mendapatkan sebuah kado sebagai hadiah untuk Ga-young. Song Gi-hun kemudian merayakan ulang tahun sang anak dengan makan tteokbokki di warung pinggir jalan. Dia kemudian menyerahkan kado dan ternyata kado tersebut berisi pistol mainan. Song Gi-hun berdalih bahwa perempuan bisa menjadi tentara dan tak ada diskriminasi antara pria dan wanita di kemudian hari. Namun ternyata pistol tersebut bukanlah pistol mainan anak-anak melainkan sebuah pemantik yang digunakan untuk menyalakan rokok. Sang anak berkata bahwa ibunya akan memarahi sang ayah jika dia memberikan hadiah tersebut. Song Gi-hun kemudian berkata bahwa dia akan menyimpan hadiah itu dan mereka pun tertawa bersama. 야, 그럼 이거 너 더 클 때까지 아빠가 갖고 있어야겠다. 알았어. Raut wajah Ga-young seketika berubah dan seolah-olah ingin menyampaikan sesuatu kepada sang ayah. Namun dia mengurungkan niatnya dan terus melanjutkan makannya. Song Gi-hun kemudian mengantarkan Ga-young pulang ke rumah mantan istrinya. 아, 근데 여기 엘리베이터까지 업고 갈게. 아빠 안녕. 들어가. Song Gi-hun yang sedang menunggu kereta bawah tanah tiba-tiba dihampiri oleh seorang pria tampan namun terlihat sedikit mencurigakan. Pria itu mengajak Gi-hun untuk memainkan permainan dakji. Dalam permainan ini, Song Gi-hun harus bisa membalikkan kertas milik lawannya dengan kertas miliknya. Jika berhasil, dia akan mendapatkan 100.000 won. Jika kalah, dia harus membayarnya dengan tamparan. 선공을 양보하겠습니다. 반대로 제가 이기면 저에게 10만 원을 주시면 됩니다. 어떤 컬러로 하시겠습니까? Song Gi-hun berupaya sangat keras untuk menang namun selalu gagal. Wajahnya memerah karena banyaknya tamparan yang dia dapatkan. Setelah berupaya berulang kali, dia akhirnya berhasil memenangkan beberapa kali permainan dan mendapatkan beberapa ratus ribu won. 10만 원입니다.
10만 원. Ternyata pria itu telah menyelidiki identitas diri, keluarga bahkan masalah keuangan yang dialami oleh Song Gi-hun. Pria itu menawarkan Gi-hun untuk ikut permainan yang lebih besar, namun Gi-hun menolaknya. Pria itu kemudian memberikan nomor telepon dan berkata agar menghubunginya. 연락 주십시오. 빈자리가 얼마 안 남았습니다. Song Gi-hun tiba di rumah dan makan malam dengan sang ibu. Dia juga memberikan uang yang didapatkannya kepada sang ibu. Ibunya mengatakan bahwa Ga-yeong akan pindah ke Amerika dengan ibu dan ayah barunya tahun depan. 아니 지금 애랑 새 남편이랑 미국으로 간다 하더라. 미국? 그래. Sang ibu juga mengatakan kepadanya agar Gi-hun mendapatkan kembali hak asuh atas anaknya. Hal itu bisa ia lakukan jika Gi-hun bisa membuktikan kemampuannya untuk membiayai sang anak. 가영이 안 보고 살 자신 있나? 이긴 그런 것만 된다고 보면은. Song Gi-hun kemudian menghubungi nomor telepon yang diberikan oleh pria misterius itu. Dia berkata ingin ikut dalam permainan dan melakukan pendaftaran. Malam itu juga dirinya dijemput dengan sebuah mobil. Di dalam mobil itu juga sudah ada beberapa orang yang terlihat sedang tertidur. Tiba-tiba ruangan mobil dipenuhi oleh asap yang diduga sebagai obat bius dan membuat Song Gi-hun tertidur. Scene beralih. Song Gi-hun kemudian terbangun dan tampak bingung. Dia melihat ada banyak orang di sana yang berpakaian sama namun memiliki nomor yang berbeda. Song Gi-hun sendiri mengenakan pakaian dengan nomor 456 sekaligus merupakan peserta terakhir yang mendaftar. Sementara itu, sekelompok orang mengenakan hoodie berwarna merah sedang memantau semua orang melalui CCTV. Song Gi-hun kemudian berbincang dengan seorang pria tua dengan nomor 001. Dari pembicaraan mereka diketahui bahwa pria tua itu masa hidupnya tak lama lagi. Dirinya divonis oleh dokter mengidap penyakit tumor otak. 의사가 그러는데 내 이 머릿속에 안 남았어. 오야, 영감님 1등으로 오셨네? 영감님 저기 나 꼴찌네? Sementara itu terjadi keributan antara seorang pria nomor 101 bernama Jang Deok-soo yang memukul seorang gadis nomor 067 bernama Sae-beok. Deok-soo merupakan seorang gangster sedangkan Sae-beok seorang pembelot Korea Utara yang bekerja sebagai pencopet. Dari perdebatan di antara mereka diketahui bahwa Deok-soo memperkerjakan dan mengajarkan Sae-beok cara mencopet dan Sae-beok harus menyetorkan sejumlah uang kepadanya. Namun Sae-beok berkata bahwa ia ingin bekerja sendiri. 도망이 아니라 독립한 것뿐이야. 독립을 해? 네가 뭐 유관순이냐? 그럼 나가서... Tiba-tiba Song Gi-hun mendorong Deok-soo lalu menarik Sae-beok dan berkata agar mengembalikan uangnya. Ternyata Sae-beok adalah orang yang telah mencuri uang hasil judi yang dimenangkan oleh Gi-hun sebelumnya. Deok-soo kemudian menendang Gi-hun dan terlibat perdebatan dengannya. 넌 뭐야 이 새끼야? 나 인연이랑 아직 얘기가 안 끝났는데. 쌍문동사는 성기훈인데. 네가 시켰냐? 내 돈 훔쳐오라고? 이 개새끼. Tak lama kemudian, sekelompok orang berpakaian hoodie merah dan mengenakan topeng datang memberikan pengumuman. Seseorang dari mereka menyampaikan bahwa semua orang yang hadir bisa ikut bermain dan akan mendapatkan hadiah dengan jumlah yang besar. 이 자리에 오신 여러분을 진심으로 환영합니다. Pria bertopeng itu menjelaskan bahwa mereka akan memainkan 6 permainan selama 6 hari. Beberapa peserta sedikit ragu dan mempertanyakan maksud dari semua tindakan mereka sebelumnya. Pria bertopeng itu menjelaskan bahwa para peserta ikut dalam permainan ini tanpa adanya paksaan. 핸드폰 지갑 다 뺏고 어딘지도 모르는 곳에 끌어다 유인, 납치, 감금. 근데 그런 가면은 왜 쓰고 있는 거죠? 여러분들을 이곳으로 모셔오는 과정은 진행 요원들의 얼굴과 신상은 참가자들에게 공개하지 않는 비밀 유지를 위한 조치입니다. 이해해 주십시오. 나이 46세. Pria itu juga mengungkapkan fakta bahwa secara keseluruhan para peserta memiliki masalah keuangan, ekonomi, dan berkaitan dengan rentenir. 8억 8천, 119만 노상원, 채무 13억 9천.
삶의 벼랑 끝에 서 계신 분들입니다. 여러분에게 약속된 돈을 드렸습니다. 혹시 이 게임에 자원하셨습니다. Mereka kemudian menandatangani formulir persetujuan permainan yang berisi beberapa ketentuan. Para pemain kemudian diarahkan oleh staf menuju lokasi permainan. 야, 상우야! Song Gi-hun tidak menyangka akan bertemu dengan Sang-woo, teman masa kecilnya. Dia mengajukan beberapa pertanyaan, namun Sang-woo tampak enggan untuk berbicara dengan Gi-hun. Di ujung lapangan, mereka melihat sebuah boneka besar. Boneka tersebut memiliki peran penting dalam permainan ini. Permainan pertama adalah lampu merah, lampu hijau. Para peserta diberi batas waktu 5 menit agar mencapai garis finish. Mereka diperbolehkan untuk bergerak ketika petugas berteriak lampu hijau. Sebaliknya, mereka akan dieliminasi jika kedapatan bergerak saat lampu merah. Peserta dengan nomor 324 dan nomor 250 yang ikut dalam permainan ini melakukan taruhan. Bagi siapa yang berhasil tiba lebih dahulu di garis finish, maka akan mendapatkan 1 juta won. Saat permainan dimulai, peserta nomor 324 berlari dengan cepat. Namun boneka tersebut menoleh ke arahnya dan mendeteksi pergerakannya. Dia pun kemudian dieliminasi. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dan peserta itu pun jatuh seketika. Peserta lainnya terlihat kebingungan, namun mereka tak berani untuk bergerak karena tak ingin dieliminasi. Permainan kembali dilanjutkan. Peserta nomor 250 bergerak mendekati peserta nomor 324 yang terjatuh. Dia terkejut saat peserta nomor 324 memuntahkan darah. Boneka itu pun mendeteksi pergerakannya. Dia kemudian berlari dan suara tembakan kembali terdengar. Benar saja, sebuah peluru menembus tubuhnya dan peserta itu pun terjatuh. Darahnya mengenai wajah peserta lain sehingga menyebabkan kepanikan. Para peserta berlarian menyelamatkan diri namun tak berhasil. Boneka tersebut ternyata dirancang khusus untuk mendeteksi pergerakan peserta dan tersambung otomatis dengan senjata-senjata yang ada di sisi dinding. Banyak di antara mereka yang tereliminasi karena gerakan mereka terdeteksi oleh boneka tersebut. Tidak banyak waktu yang tersisa, peserta nomor 001 sekaligus peserta tertua dalam permainan ini mulai bergerak saat boneka tersebut mengalihkan pandangannya. Peserta lainnya mulai melakukan pergerakan, namun beberapa di antara mereka kembali tereliminasi. Gi-hun tampak ketakutan dan tak percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan. Sang-woo kemudian berkata kepada Gi-hun bahwa waktu sudah hampir habis. Gi-hun pun mulai bergerak untuk mencapai garis finish. Sebagian peserta berhasil mencapai garis finish dan sebagian yang lain masih harus berjuang. Song Gi-hun tiba-tiba tersandung dan hampir terjatuh saat dirinya tak sengaja menginjak tangan peserta yang tereliminasi. Dirinya beruntung karena peserta nomor 199 bernama Abdul Ali menarik bajunya dan menahannya agar tidak terjatuh. Mereka berdua dan beberapa peserta lainnya berhasil mencapai garis finish di saat-saat terakhir. Waktu permainan telah habis, para peserta yang tidak mencapai garis finish kemudian dieliminasi. Permainan pertama pun berakhir. Terima kasih, sampai jumpa pada episode berikutnya.